Halo pemirsa, selamat siang. Saya Rosalin Hiu. Inilah seputar iNews yang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di ruas tol Wiyoto Wiono, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api akibat korsleting listrik pada bagian mesin hingga menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bagian bus. Api cepat melalap seluruh bagian mobil di ruas tol Wiyoto Wiono, kilometer 23.400 Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan akibat besarnya api sempat terekam warga dari kejauhan. Kejadian ini juga membuat pengendara dan warga di kawasan tol panik. Damkar yang tiba ke lokasi langsung melokalisir api. Beruntung pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Diduga api akibat adanya korsleting pada bagian kelistrikan mesin. Pemirsa, proyek galian sepanjang jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan dikeluhkan warga karena memicu kemacetan. Akibatnya perjalanan menuju tempat tujuan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Pada jam sibuk di pagi dan sore hari, kemacetan tak bisa dihindari di sepanjang jalan Saharjo. Pengendara dari arah Tebet ke Manggarai tersendat akibat sebagian ruas jalan digunakan untuk proyek galian utilitas. Menurut warga, proyek galian sudah berjalan selama sebulan, namun belum ada kepastian kapan penggalian ini akan selesai. Tidak hanya menyebabkan kemacetan, sejumlah toko yang berada di dekat galian juga merasa terganggu karena akses yang terputus. Pemirsa, fenomena gagal bayar pinjaman online terus meningkat. Pemerintah mengingatkan bila tidak membayar pinjaman akan mempersulit warga saat bertransaksi di lembaga keuangan. Pinjaman online dan pay later semakin marak digunakan di Indonesia. Mudahnya mendapatkan pinjaman hingga puluhan juta menjadi daya tarik kedua layanan ini. Namun pinjol yang awalnya menjadi solusi tak jarang berubah menjadi mimpi buruk. Lantaran banyak penggunanya yang kesulitan membayar pinjaman. Hal ini membuat fenomena gagal bayar pun marak terjadi di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat untuk membayar pinjamannya. Bila kesulitan, pengguna diminta untuk ajukan restrukturisasi pinjaman. Pemerintah pun terus berusaha menertibkan pinjol ilegal. Namun hingga kini pinjol ilegal masih banyak ditemui di masyarakat. Kesulitan ekonomi hingga gaya hidup menjadi salah satu penyebab pengguna pinjol terus naik. OJK mencatat hingga bulan September 2025, utang masyarakat di pinjol dan pay later mencapai 101,3 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat tajam dari bulan Agustus 2025 yang mencapai 87,61 triliun rupiah. Tingkat kredit macet atau gagal bayar pinjol pun naik jadi 2,82%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak ada peringatan sebelumnya, longsor besar tiba-tiba menghantam belasan rumah di Magelang, Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, hingga siang ini ditemukan 2 orang meninggal dunia dan 21 lainnya masih hilang. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berupaya mengevakuasi tetangga mereka yang tertimbun tanah longsor di Desa Cibeying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah sekitar pukul 9 tadi malam. Total ada 16 rumah tertimbun longsor tebing yang berjarak 1 km dari permukiman, yaitu di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. 2 orang ditemukan meninggal dan 21 lainnya dalam pencarian. Menurut warga, longsor terjadi usai hujan deras berhari-hari. Beberapa warga yang selamat sempat melarikan diri saat mendengar bunyi gemuruh dari tebing. Itu bunyi, tahu geruduk anak suruh keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu yang berlalu di rumah sakit. Soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh, selama ini nggak ada? Nggak ada yang diprediksi sana, tapi ini kiriman dari sana, ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu? Ratusan tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari korban hingga saat ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, hingga kini 20 warga masih hilang setelah longsor menerjang Desa Cibening, Cilacap, Jawa Tengah. Dan berikut laporan jurnalis iNews Heri Susanto dari lokasi. Saat ini saya berada di lokasi tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Saya akan tunjukkan bahwa material tanah longsor ini cukup tebal, yakni sekitar 6 meter dengan lebar 400 meter. Bencana tanah longsor ini mengakibatkan 16 rumah tertimbun tanah longsor, 21 warga juga ikut tertimbun dan sampai ini belum ditemukan. Kemudian 2 warga sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Saat ini tim Basarnas sedang melakukan proses pencarian di lokasi kejadian. Basarnas dan tim relawan sendiri mengatakan bahwa kendala untuk proses pencarian dan evakuasi ini adalah sulitnya medan untuk memasuki lokasi longsor ini, jalan yang sempit, licin, sehingga menyulitkan alat berat untuk masuk ke wilayah ini. Pemirsa, angin kencang melanda kota Bogor membuat pohon besar tumbang dan menimpa mobil yang tengah parkir di Jalan Malabar, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil rusak parah. Mobil yang terparkir ini ringsek akibat tertimpa pohon tanjung setinggi 20 meter, diameter 20 cm di Jalan Malabar, Bogor. Kencangnya angin membuat pohon tiba-tiba roboh ke jalan. Tidak ada korban jiwa dan luka karena mobil dalam kendaraan kosong ditinggal pemiliknya. Petugas mengevakuasi dan memotong bahan ataupun batang pohon yang tumbang. Pemirsa, kecewa harga sewa yang terus naik dan adanya penyegelan sepihak dari Perumda Pasar Jaya. Pedagang obat Pasar Pramuka melakukan mogok massal hingga aktivitas perdagangan lumpuh. Para pedagang meminta tarif sewa bisa ditinjau ulang. Suasana di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur mendadak riuh Kamis siang. Pedagang semula melayani pembeli serentak menutup kiosnya. Aksi boikot berdagang dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan penyegelan puluhan kios pedagang oleh Perumda Pasar Jaya. Para pedagang obat-obatan dan alat kesehatan memprotes penetapan harga sewa kios selama 20 tahun yang dinilai terlalu tinggi. Ketegangan pun sempat terjadi saat petugas Pasar Jaya menyegel dan menggembok salah satu kios pedagang. Para pedagang sebenarnya tidak mempersoalkan revitalisasi Pasar Pramuka, namun mereka ingin mendapatkan harga yang pantas dengan skema pembayaran yang tidak memberatkan. Penyegelan kios pedagang di Pasar Pramuka dilakukan Perumda Pasar Jaya bertujuan menertibkan mafia yang memiliki kios dan menyewakan kembali kepada pedagang lain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini setelah aksi protes pedagang di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur? Sudah ada Dilami Aulia yang akan melaporkan langsung. Baik, selamat siang Dilami. Apakah aktivitas jual beli sudah sepenuhnya pulih usai aksi kemarin? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Osha dan juga pemirsa. Akibat aksi protes dari para pedagang, ya kini aktivitas jual beli di Pasar Pramuka Jakarta lumpuh. Artinya tidak ada proses jual beli pada siang hari ini karena sejumlah pedagang lebih memilih untuk menutup tokonya. Hal ini merupakan imbas kecewa para pedagang kepada Perumda Pasar Jaya yang menyegel sejumlah toko di Pasar Pramuka karena belum membayar sewa. Dan juga pedagang ungkapkan bahwa kenaikan harga sewa kini tinggi, di mana harga sewa lantai 1 untuk 20 tahun berkisar 390 juta rupiah, sementara untuk lantai 2 ini berkisar 345 juta rupiah. Nah, untuk berbincang langsung dengan para pemilik ruko, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu pemilik ruko. Halo Bapak, selamat siang. Dengan Pak siapa? Selamat siang, dengan Evaldi, Mbak. Oke, Bapak, izin ini terkait dengan ruko ini, untuk dari para pedagang ini seperti apa sih Pak keinginannya? Kalau keinginan dari kami saat ini ya harus minta dibuka kembali secepatnya supaya kegiatan berdagang bisa berjalan kembali dan bisa melayani konsumen seperti biasa. Oke. Kalau dari pedagang sendiri menginginkan harga berapa Pak yang pas untuk sewa ruko 20 tahun? Kami sudah melakukan rapat umum dan ada kesepakatan bahwa harga yang kami inginkan adalah di 255 juta untuk di lantai dasar, kemudian 204 juta untuk lantai 1. Oke, baik.
harapannya seperti apa? Nanti komunikasinya akan terus berjalan dengan pihak Perumda? Komunikasi kalau dengan Perumda saat ini belum terjadi lagi karena mereka sudah melakukan penutupan sementara terhadap beberapa toko. Bapak, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Dan memang Ocha ya, kalau dilihat kondisinya, sejumlah pedagang ini kompak menutup kios dan mereka juga tetap pergi ke pasar ya karena menunggu pengumuman dari pihak Perumda Jaya, Perum Pasar Jaya terkait dengan kelanjutan dari harga sewa ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Ocha. Baik, terima kasih informasinya. Dilami Aulia melaporkan langsung dari Pasar Pramuka Jakarta. Selamat bertugas kembali.